Saya Muhammad Umli Syaifuddin atau M2S dari kelompok Kredi 2 dengan topiknya rendang dan judulnya awetnya rendang bikin lidah berdendang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kegiatan riset saya. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Aktivitas risetku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendang adalah daging yang digulai dengan santan sampai yang tertinggal hanyalah potongan daging dengan bumbunya. Rendang memiliki rasa yang gurih dan sedikit pedas. Dalam buku Rendang Masakan Terenak di Dunia dikatakan sejak 2011 sampai sekarang rendang termasuk deretan 50 makanan terenak di dunia. Pada September 2011, makanan Sumatera Barat ini bertahan menduduki urutan pertama hingga pada 2017 CNN Travel mengumumkan rendang sebagai makanan terenak di dunia. Tepuk tangan buat rendang. Dalam buku yang sama, Dodi Mawardi menuliskan bahwa bumbu rendang sudah menjadi penguat alami bagi rendangnya itu sendiri. Ada 3 bahan utama dan setiap bahan memiliki manfaat. Nah, yang pertama daging sapi mencegah anemia, yang kedua santan menurunkan kadar kolesterol, yang ketiga rempah-rempah. Nah, yang ketiga ini terdiri dari 14 macam bumbu dapur yang masing-masing memiliki manfaat. Di antara lain ada cabai merah, cabai rawit, merica, dan buah pala. Sumbernya dari Kebanggaan Indonesia, buku rendang halaman 8-19. Selain bahan alami, penggunaan wadah yang tepat diharapkan dapat menjaga keawetan rendang. Dalam buku yang saya baca, ada beberapa bahan yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu logam, kayu, serat, kertas, plastik, dan kaca yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya menggunakan bahan plastik sebagai wadah penelitian saya. Jadwal riset ini dari jadwal riset saya ada 10 kegiatan dari awal September sampai akhir November. Pertama penjabaran aktivitas risetku. Yang pertama mengumpulkan referensi buku. Cara penelitian yang saya gunakan yaitu wawancara dan percobaan. Jadi saya menyiapkan beberapa. Ada 3 referensi buku yang saya gunakan, yaitu Rendang Masakan Terenak di Dunia dan IPA Asik, Mudah, dan Menyenangkan. Yang kedua, membaca referensi dari buku dan internet. Dengan kegiatan ini saya mendapatkan informasi yang saya butuhkan. Yang ketiga, menyiapkan pertanyaan. Cara penelitian yang saya lakukan yaitu wawancara dan percobaan. Ini saya menyiapkan beberapa pertanyaan. Antara lain apa yang Bapak Ibu tahu tentang rendang, dan wadah apa yang Bapak Ibu tahu, wadah apa yang Bapak Ibu gunakan untuk tempat menyimpan rendang. Empat, menentukan narasumber. Di sini saya mewawancarai 2 orang, yaitu Ibu Wulan Mayasari atau tante saya dan Pak Fulan, penjual rendang. 5, melakukan wawancara. Di sini ada video wawancara dengan tante saya dan Pak Fulan, penjual rendang. Ini merupakan jawaban dari tante saya. Yang Pak Fulannya saya tidak lupa. Jadi hasil dari wawancara saya, ternyata tante saya menggunakan vakum untuk menyimpan rendang agar lebih tahan lama dan disimpan di dalam kulkas. Dan
Pakulan. Mereka untuk menyimpannya menggunakan bahan stainless steel dan harus dijaga agar tidak terkena air. Yang keenam, menyiapkan wadah. Ini adalah wadah yang saya gunakan. Yang di sebelah kanan itu akan ditaruh di kulkas, dan yang di kiri ditaruh di seruang. Ada wadah yang terbuka, wadah yang tertutup namun transparan, dan wadah tertutup tapi tidak transparan. Yang keempat adalah wadah vakum udara untuk menyimpan rendang dengan vakum. Di sini ada kegiatan yang belum saya lakukan, yaitu yang ketujuh, saya menyiapkan rendang daging sapi kering. Saya memasaknya di rumah dan menggunakan bahan-bahan alami agar keawetan rendang dan kebersihannya terjaga. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum